بسم الله الرحمن الرحيم Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang kami muliakan. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmat-Nya kepada kita, nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari nikmat tersebut kita masih diberi nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari dan termasuk pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat maghrib bersama-sama berjamaah di Masjid As-Sakinah pada malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, ini agak terlambat karena memang ada suatu hal ini yang memang tidak nggak diantisipasi mungkin jauh-jauhnya. Saya tadi sudah lewat di sana, buntu akhirnya saya putar lagi putar ke Gresian. Pikiran saya di sana pinjam sepeda motor, cari kuncinya nggak kesisa lah ketemu tadi. Akhirnya saya hubungi Pak Kasmin nggak bisa, Mas Iwicak nggak bisa, yang bisa Pak Hari yang saya hubungi. Saya minta tolong, nah tadi. Terus ditelepon, saya sudah sholat maghrib, saya pikir yang telepon sudah di sana, nanti katanya masih belum di sana. Nah itulah, jadi mohon maaf, jamaah rahimakumullah, ini terlambat. Nanti kami tawarkan, kalau nanti waktu Isya adzan dulu, kemudian dilanjutkan, menuntaskan gimana, karena Isya ini memang waktunya agak longgar. Oke, baik. Kita mulai saja jamaah rahimakumullah pembahasan tentang masalah Idul Kurban. Muhammadiyah, pembahasan kurban ini sudah diputuskan di dalam Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-20 ya pada tahun 1396 atau bertepatan 1976 di Garut. Hanya saja putusan ini tidak ada di dalam himpunan buku pertama yang boten di sini. Kalau menjenengan Pak Dosio untuk memiliki boten enten di buku 3 nggih boten. Baru ada di buku 2. Buku 2 ini jamaah rahimakumullah tidak banyak dicetak itu. Sehingga beberapa orang saja yang memegang dokumen seperti ini. Nah, dalam buku ini adalah memuat 3 putusan, di antaranya Muktamar ke-20 di Garut, Muktamar 21 di Klaten tentang masalah puasa sunnah ini, dan Muktamar 22 di Malang. Tidak ada di dalam buku 1 dan buku 3. Dan buku ini dikembangkan menjadi tuntunan idaini dan kurban. Nah, ngerti niku. Mari kita bahas jamaah rahimakumullah pembahasan berikutnya. Nomor 1 ini adalah nomor dari kami. Sebetulnya dalam putusannya ada 15 pasal kalau nggak salah, atau 21 pasal ini. Dan nomor 1 ini sebetulnya di dalam putusan Qor Tarjihnya nomornya itu insya Allah nomor 15 kalau nggak salah itu. Karena yang pertama, pasal pertama masalah sholat hari raya itu. Baik, kita bahas pertama. Sebelum kita melanjut membahas masalah urut-urutan pasal demi pasal, jamaah rahimakumullah, perlu kita pahami bersama-sama bahwa syariat kurban ini dijelaskan di dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Ayatnya sangat jelas sekali dan suratnya sangat jelas sekali. Di antaranya dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ada ayat yang kedua ini, perintahnya sangat jelas, perintah salat yang dilanjutkan dengan wanhar. Har itu artinya menyembelih, artinya dalam kerongkongan har itu. Kurban maksudnya itu. Oleh ulama tafsir termasuk ulama ahli fikih, di sini jelas memang atof itu sambung, tapi di sini punya hukum pemahaman ulama berbeda.
Kalau sholatnya wajib, lalu apa kurbannya wajib? Nah, ini menjadi khilafiyah. Sebagian mengatakan tidak wajib, kurban hanya hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian lagi mengatakan ya wajib, tapi wajibnya adalah kalau ada syarat-syaratnya orangnya itu mampu dia wajib berkurban. Ya. Dan ini dijelaskan, ditegaskan dalam hadis lain, diantaranya walaupun hadisnya ini menjadi persoalan tersendiri, ada yang mengatakan hadisnya tidak kuat, ada yang mengatakan hadisnya mauquf, tapi yang jelas hadis ini juga dikuatkan hadis yang lain nanti akan kita bahas itu. Di antaranya hadis yang sangat terkenal disampaikan dari sahabat Abu Hurairah, man kana lahu sa'atun falam yudhif fala musallana fala taqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekat-dekati tempat sholat kami. Bayangkan, tidak boleh sholat berjamaah, tidak boleh sholat di masjid. Bagi orang yang mampu bisa beli kurban tapi tidak mau kurban, maka orang tersebut jangan sampai sholat di masjid bersama-sama atau berjamaah itu. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah kata ulama menguatkan bahwa perintah kurban bagi orang yang punya kemampuan beli hewan kurban tapi tidak mau kurban, maka tidak boleh sholat bersama-sama berjamaah di masjid. Kan keras sekali itu. Oleh karena itu sebagian orang mengatakan berarti kurban itu bagi orang yang mampu wajib. Sekarang menjadi persoalan mampu itu apa ukurannya itu? Mampu itu ketika orang tadi itu bisa makan sehari-hari, ada kecukupan, ada kelebihan, dia mampu beli hewan kurban, ya mampu, ukurannya mampu. Oh, di kalangan para tabi'in pada ada suatu hari lah, pas kurban Bilal tidak punya uang sama sekali. Karena dia mampu, tapi pas hari kurbannya tidak punya uang sama sekali, kemudian dia direwangi sampai utang, sampai pinjam. Tapi kan dengan pinjam dia tidak menjadi melarat karena dia ada yang istilahnya dijaga untuk dikembalikan. Karena dia merasa mampu. Direwangi utang, jamaah rahimakumullah. Kan luar biasa sekali itu. Nah, itulah tentang masalah syariat kurban. Baik, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa idza kana al-adha, apabila nyusewu kebetulan ini belum ada harokahnya, monggo kalau ada yang bawa pulpen bisa dikharok. Wa idza kana al-adha, dan jika ada hari raya Idul Adha, wa anta azimun, dan kalian ada keinginan atau ada niat ketetapan hati ala at-tadhiyati untuk melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban. Fataharra, maka carilah, usahakan ayyakuna, untuk mengadakan, mewujudkan adhiyatuka, hewan yang engkau kurbankan, hayawanan, hewan saliman sahihan. Ditegaskan ini, menegaskan sehat betul maksudnya itu. Hewannya halus, sehat betul. Di sini diberikan penjelasan lagi, bahkan la aurabi, tidak ada cacat pada matanya. Aurabi jamaah maknanya itu dia hewannya nyun sewu, ya punya mata lengkap tapi pandangannya enggak senter, apa ya, juling gitu. Betul kero. Itu namanya aurak. Enggak boleh buat kurban. Wala aroja, dan tidak boleh hewannya pincang. Nanti ada penjelasan di belakang. Pincang tidak boleh digunakan kurban. Wala jafa, dan tidak boleh hewan yang dijadikan kurban kurus. Hewan yang tua biasanya itu tinggal tulang sama kulitnya saja, tidak boleh buat kurban. Wala adobal korn, dan tidak boleh cacat pada korn itu tanduknya. Dzul Qarnain itu kan dua tanduk maksudnya itu. Memang lambangnya pasukan Dzul Qarnain, Dzul itu memiliki, Qarnain itu dua tanduk. Di kepalanya simbolnya itu dua tanduk. Yang perang dengan apa itu? Ya'juj wa Ma'juj. Dan bisa sampai sekarang memenjarakan, istilahnya dibentengi, wallahu alam itu ya, di mana tempatnya itu. Tapi yang jelas dalam Al-Qur'an jelas itu bukan mitos, yakin adanya Ya'juj wa Ma'juj itu, dan yang memenjarakan itu, yang membentengi adalah tentaranya dan pasukannya Dzul Qarnain. Kornun maksudnya punya tanduk, cacat tanduknya. Awil udunu, atau cacat pada telinganya. Putusannya tadi merujuk pada dalil disampaikan dari hadis an Ubaid bin, bukan Ar-Rawi tapi Zaid, an
Ubaid ini Fairuz. Sa'altu Bara bin Azib. Dia bertanya kepada sahabat Bara bin Azib, "Mala yajuz?" Ma itu apa-apa, maksudnya hewan apa-apa. La yang tidak boleh, yajuz boleh maksudnya. La tidak, yajuz boleh. Artinya hewan yang dilarang untuk dikurban. Fil adhohi untuk kurban. Faqala kemudian dijawab oleh Bara bin Azib, "Qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu kami berdiri di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Rasulullah bersabda, "Arba'un la tajuz fil adhohi." Ada 4 hewan yang tidak boleh dikurbankan untuk hewan kurban. Yang pertama kata Rasulullah, kalau hewan tadi itu al-awra' bayyinu awra'uha. Ya tadi, hewan yang cacat pada pandangannya. Juling atau kero itu. Yang jelas pandangannya memang enggak senter, enggak lurus. Enggak boleh buat kurban. Wal marido bayyul mardua. Hewan yang sakit tidak boleh gunakan untuk kurban. Wal arja bainu tolua, hewan yang jalannya pincang tidak boleh dibuat untuk kurban. Wal kasir allati lantar, hewan yang tidak punya daging dan tidak ada harapan untuk bisa diambil dari daging atau dari tulang sumsumnya itu. Sumsumnya ini tidak boleh buat kurban. Hadis ini rawal khamsah, 5 diantaranya Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Dan hadis ini wasohahu Tirmidzi, bisa Tirmidzi walafdu di Abu Dawud. Lafaz digunakan di sini menggunakan Abu Dawud. Keterangan dari kami jarang untuk memperjelas makna hadis tersebut, penjelasan dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan wa ajma'u ala istiqbabi ikhtisanuha wa ikhtiyaru akmaluha itu. Ulama sepakat terhadap disunatkan atau sangat disukai hewan yang terbagus dan pilihannya adalah hewan yang sempurna betul, tidak cacat maksudnya itu. Wa ajma'u, dan ulama sepakat ala atas annal uyub, terhadap hewan-hewan yang punya aib, punya cacat, ini meliputi arba'atu, 4 hal. Al-madhkuratu fi hadisil Bara bin Azib tadi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bara bin Azib tadi itu. Wa huwa diantaranya kata Imam Nawawi al-marad, sakit tidak boleh itu. Wal ajafu, dan juga hewannya tadi itu pincang. Wal aura, dan hewannya pandangannya enggak jelas, pandangannya kero itu. Wal ara bayinu, dan di sini ajaf tadi kurus ya. Wal ara di sini adalah hewan yang pincang itu. La tujzi at-tahiyatu biya itu. Hewan seperti ini tidak boleh digunakan untuk kurban. Wa kadza ma kana fi ma'naha, dan yang demikian apa-apa yang semakna dengan 4 hal tadi yang tidak boleh jadikan kurban. Au agbahu kal'ama, apakah lebih buruk lagi cacatnya, diantaranya buta sama sekali. Sedangkan punya mata tapi pandangannya tadi itu nyun sewu enggak sehat, enggak boleh, apalagi buta. Ya, wal qatu rajul, sedangkan yang punya kaki jalannya enggak sehat, pincang, enggak boleh, apalagi di sini kakinya terpotong. Enggak boleh itu. Wasabahu, yang semisal dengan penyakit-penyakit seperti itu. Wal hadisul Bara bin Azib hadza lam yukhrijahu al-Bukhari wal Muslim fi sahih yaumah. Hadis Bara bin Azib walaupun kata Imam Nawawi tidak dikeluarkan, tidak diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Muslim dalam 2 kitabnya yang sahih, walakinnahu hadis itu, akan tetapi hadis sahihun, hadisnya sahih. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa ghairum. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai dan yang lainnya min ashabis sunan, dari ulama-ulama yang kitabnya disebut sunan. Bi asanid, dengan sanad-sanad sahihatun, sahih, wa hasanatun, dan bagus. Qala Imam Ahmad mengatakan bin Hanbal, ma ahsanuhu min hadis, saya tidak menemukan hadis yang lebih bagus maksudnya dari hadis Bara bin Azib. Wa qala Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, istilah baru muncul hadis hasan itu pada waktu generasinya Imam Tirmidzi. Imam Bukhari belum ada istilah hadis hasan, Imam Muslim juga belum ada istilah hadis hasan. Hadis itu ada 2 macam, kalau enggak sahih ya dhaif. Baru muncul generasi Tirmidzi ada hadis hasan itu. Jamaah rahimakumullah, karena malam hari ini saya diminta secara khusus
Sebetulnya ini mengulangi lagi materi sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu kalau salah ini. Kita ulangi lagi karena ada persoalan-persoalan barangkali muncul sekitar kurban ini. Kemudian penjelasan lain wali hajin akhrajahu Ahmad wa Sunan wa Sahhahu Tirmidzi an Qadada annahu dzakara annahu samia Jaro bin Jurayy bin Kulab yuhaddatsu annahu sami'a Aliyan yuhaddatsu anna Rasulullah sallallahu Ali menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu Rasulullah sungguhnya naha melarang ayyudaha untuk menyembelih hewan kurban bi'adabil qarn wal udun yang cacat pada tanduknya dan cacat pada telinganya. Jamaah rahimakumullah, ada kebiasaan orang-orang Arab kalau punya hewan biasanya itu telinganya ada yang ditandai, kadang ditanai di robek bagian bawah ini. Disigar itu. Kalau enggak bagian bawah, bagian ininya belakangnya. Semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Surah Al-Maidah panjenengan baca nanti insyaallah qolaid. Qolaid itu binatang yang dikasih tanda-tanda seperti itu, ada kebiasaan itu. Nah, ngoten niku tidak boleh buat kurban. Hewan cacat pada telinganya. Berikutnya kemudian ilgana ma'zan apabila kurbannya menggunakan ma'zan atau do'nan atau kambing do'nan. Ada yang mengatakan ma'zan itu kambing ada kambing kacang gitu ya, atau kambing kacang kemudian do'nan itu kambing biri-biri itu. Bukan pakai iya tapi pakai bat. Takhorrobtah usahakan oleh kalian sinhu usianya mencapai mazawaja asana, mencapai sudah 1 tahun. Wa'il bakoratan jika kurbannya menggunakan sapi takhorobta maka usahakan minha dari sapi madakholati fisali sudah menginjak tahun yang ketiga. Kenapa di sini kurban onta disebutkan? Karena ini memang konteksnya dengan keputusan masyarakat Indonesia. Di Indonesia tidak ada yang kurban menggunakan onta. Tapi kalau kerbau disamakan sama dengan apa? Sapi. Jadi usianya sudah ditentukan cukup jelas dalam hadis ini. Dalam perintah ini, dalam koronnya nanti akan kita baca keterangan dalilnya itu. Al-hadis Jabir, kalau dia mengatakan, kalau Rasulullah SAW, la tadbahu, tidak boleh dijadikan hewan kurban, illa musinatan, kecuali kalau sudah mencapai musina, usianya mencapai musina, ada penjelasan di belakang. Illa ayyasura, kecuali kesulitan, alaikum atas kamu mencari hewan yang musina, fatadbahu jada'atan minadda, sembelih hewan kurban jada'atan minadda. Usianya mungkin belum sampai 1 tahun, tapi di sini catatannya bukan semua kambing khusus yaitu kambing biri-biri, kambing domba itu yang boleh. Keterangan jamaah rahimakumullah. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW memerintahkan agar tidak menyembelih hewan kurban kecuali hewan kurbannya berupa musina. Istilah musina sama dengan istilah sania, yakni hewan dengan usia tertentu bisa mencakup pada onta, sapi dan kambing. Penjelasan berikutnya Imam Nawawi, qala ulama berikan penjelasan al-musinatu hiya as-saniyatu min kulli shay'in minal ibli wal baqar wal ghanam fama fawqaha. Kata Imam Nawawi, menurut ulama-ulama, saniyah itu adalah mencakup semua hewan kurban. Bisa wujudnya hewan kurban berupa sapi, bisa onta, bisa kambing. Asalkan kalau saniyah bisa usianya digunakan untuk kurban. Kemudian penjelasan as-saniyah kullu ma saqata saniyatu minal hayawan. Ceritanya ngeten bahasa kita. Kalau hewan tadi itu giginya telah ompong, maksudnya telah apa? Telah poel. Apa? Telah gigi serinya itu. Maksudnya begitu. Intinya begitu. Ini biasanya ditandai dengan usia. Usia pada sapi, usia pada ibil, pada onta, ma'atama khamsatu awam. Ini sebagaimana orang-orang umumnya kalau sudah mencapai usia 4 tahun menginjak tahun kelima biasanya onta itu giginya poel. Wabilal bakor, kalau pada sapi ma'atama haulaini, kalau sapi biasanya kalau 2 tahun berjalan ke tahun ketiga biasanya sapi tadi itu poel. Waminal honam, pada honam ma'atama haul, kalau pada honam kambing, baik kambing kacang maupun kambing biri-biri, apalagi biri-biri kalau sudah mencapai 1 tahun biasanya itu giginya poel. Gak akan saya terangkan, saya singkat ini, langsung kita lanjutkan dalam pasal berikutnya. Jamaah rahimakumullah, halaman 4 ya. Nanti menjadikan bisa dibaca kembali keterangan lebih lanjutnya. An Asim bin Kulab an Abi qala kunna ma'a rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu mujasi min Bani Sulaim fa azaratil ghanam. Dari Asim bin Kulab, dari ayahnya, ketika itu kami bersama dengan salah seorang sahabat Nabi dan orang ini disebut di dalam kaumnya yaitu Bani Sulaim al-mujasi. Fa azara al-ghanam, dia mencari kambing ghanam untuk kurban.
Fa'amara munadiya, kemudian diperintahkan untuk mendekat kepada Rasul. Fanada, ketika dia dekat sama Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah bersabda, innal jada'a yuaffi mimma yuaffi min husnaya. Kalau hawanya jada' tadi itu, kata Rasulullah, cukup, usianya sudah cukup, itu sudah sania. Artinya sudah poel. Ya, Abu Daud mengatakan, siapa Mujasi? Kata Abu Daud, Mujasi itu adalah Ibnu Mas'ud. Keterangan, monggo penjelasan baca atau keterangan sendiri. Penjelasannya berikutnya kita lihat di sini, jamaah rahimakumullah itu. Semua keterangan-keterangan tadi memberikan indikasi bahwa usia hewan memang tergantung hewan tersebut. Kalau sapi usianya 2 tahun berjalan ke tahun ketiga, kalau onta 4 tahun sudah berjalan tahun kelima, tapi kalau kambing 1 tahun, terutama kambing kacang. Kalau kambing biri-biri walaupun kurang 1 tahun boleh digunakan untuk kurban. Penjelasan ini tadi panjenengan baca ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada lagi hadis ini. Al-Ummi qala akhbarani Ummi Bilal ibnu Hilal an Abiyya anna Rasulullah sallallahu qala yajuz al-jada'u min ad-dhani adkhiyah ini. Kalau kambingnya biri-biri cukup Rasulullah digunakan kurban, boleh itu. Walaupun usianya belum sampai 1 tahun. Minim paling tidak kambing domba tadi itu 6 bulan itu syaratnya itu. Kenapa kata 6 bulan ini? Biasanya kambing domba itu sudah nyun sewu bisa menjantani betinanya. Begitu. Uqbah bin Amir mengatakan, dohaina ma Rasulullah SAW bijada'i min ad-dhani. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah SAW dengan kambing domba. Jada'an min ad-dhani, ya, jadi boleh itu. An Zaid bin Khalid al-Juhaini mengatakan, qasama Rasulullah SAW fil ashabi dohayan. Rasulullah membagi hewan kurban untuk jadi kurban. Fa'atoni, kemudian kami mendapatkan bagian utudan. Utudan penjelasan Abu Daud adalah anak kambing, tapi di sini ada penjelasan judaan yang cukup usia itu. Qala faraja'at bihi ilaihi. Kami kembali lagi kepada fakultu, kami sampaikan lahu kepada beliau, innahu jada'un ya Rasulullah. Qala doh, sembelihlah bi dengannya. Fadohaitu bi, akhirnya kambing tersebut kami sembelih itu. Al-utud kata Abu Daud min auladil ma'zi wa ata'ali khail. Utut itu adalah anak kambing daripada kambing, bukan semua kambing, tapi kambing khusus, yaitu kambing biri-biri. Yang ini biasanya itu sudah berani menjantani betinanya itu. Angkatan itu. Berikutnya jamaah rahimakumullah, pasal wa amsik, dan tahanlah ansarika, rambut kalian, bukan rambutnya binatang. Khitabnya kepada rambutnya sobikul kurban, orang yang kurban. Wa atfarika, dan kukunya, bukan kukunya binatang, tapi kukunya orang yang kurban, dilarang diambil min awal syahr, kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Apa hadisnya ini? Hadisnya ini dalam darah Muslim, walaupun Bukhari tidak ada, disebutkan dalam bab khusus oleh Muslim bahwa ini melarang bagi orang yang mau kurban kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh digunting rambutnya, dipotong rambutnya, dicabut rambutnya, dan termasuk kukunya juga tidak boleh dipotong. Hadisnya cukup jelas dari Ummi Salamah, qala idza ra'aitum hilal, apabila kalau melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan ada keinginan di antara kamu ayyudhakha untuk kurban, falyansib, maka tanlah an sa'rihi wa atfarihi, tanlah dari rambutnya dan kukunya untuk diambil, tidak boleh kata niku. Kata Imam Syafi'i jamaah rahimahullah, apa sih fadilahnya di sini? Di antaranya ini memberikan penghormatan bagi orang yang ibadah haji selama dia berihram. Kita yang tidak haji seperti itu sama dengan orang yang haji seperti ihram tadi. Kata Imam Syafi'i, sudah dibahas panjang lebar ketika dulu oleh para ulama. Semuanya sepakat ulama ini berkaitan bukan kepada rambutnya hewannya, kukunya hewannya, tidak, tapi khitabnya ditujukan kepada sohibul kurban, tidak boleh diambil itu. Yang terakhir, wadad bahu wa'da sholati hatta akhir ayam tasrik. Disembelih hewan tersebut setelah sholat hari raya sampai akhir hari-hari tasrik. Hari tasrik, hari maksudnya orang-orang yang mendendeng kambing-kambing hewan kurban itu kan biasanya sampai 3 hari itu. Kata Rasulullah, kamu simpan sampai 3, jangan sampai itu awalnya. Tapi kemudian kambingnya banyak, kemudian dagingnya banyak. Sekarang bebas kamu simpan, terserah kamu. Mau simpan lebih 3 hari, boleh itu. Dalilnya semuanya ada, jamaah rahimakumullah di sini. Kita lihat dalilnya itu. Sampun bisa dereng nggih? Dereng nggih. Baik. An Jundub bin Sufyan qala saitu adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah menyaksikan salat Idul Adha, maksudnya sama-sama salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nasi,
Ketika beliau Rasulullah selesai dengan orang-orang sholatnya, habis sholat Idul Adha, nadhara ila Rasulullah melihat kambing-kambing, ternyata qad dubihan, telah disembelih semuanya. Faqala Rasulullah, man dabaha qablas sholati, barang siapa yang menjadikan kurban sebelum sholat hari raya, falyadbaq satan makanahu. Ini menurut Imam mengatakan kalau seperti ini berarti ada yang memahami betul kalau hukum kurban itu wajib. Kenapa? Buktinya ini, orang menyembelih kurban sebelum waktunya, kata Rasulullah, tidak sah itu bahasa hukumnya itu. Akhirnya disuruh menyembelih lagi sebagai penggantinya. Wa man lam yakun, barang siapa yang belum menyembelih, dabaq dafan falyatu, maka disembelihlah ala ismi, sembelihlah atas nama Allah, maksudnya baca bismillah. Itulah kata ulama bahwa perintah kurban sangat jelas sekali. Muslim hatinya. Hadis berikutnya An Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala doha khalalin, telah kurban paman saya yuqalu lahu Abu Burda, yang biasa disebut namanya Abu Burda. Qabla sholati, dia itu menyembelih ke susu sebelum sholat hari raya. Faqala lahu Rasul, kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, satun lahwin, kambing yang kamu sembelih kambing biasa, dagingnya kambing biasa, tidak kambing kurban, bukan kambing ibadah. Kata Rasul seperti itu. Faqala, kemudian dia mengajar, ya Rasulullah, inna indi dajinan jada'atun minal ma'zi, saya ini tinggal kambing yang masih kecil ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah itu? Qala, kata adbahu itu, ya sudah sembelihlah itu. Tetapi sih walam tasluha li ghairika, seperti ini tidak untuk orang lain, khusus pada kamu. Kasus ini karena dia nyembelih ke susu, disembelih sebelum sholat hari raya, tinggal kambing kecil-kecil itu. Kata, ya sudah sembelih yang kecil-kecil itu. Kata Rasulullah, kenapa? Karena ini Rasulullah kemudian bersabda, man dabaha qabla sholati, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, fa innama yadbahu li nafsi, dia itu menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan hewan kurban. Wa man dabaha ba'da sholati, barang siapa yang menyembelih setelah sholat, faqad tamma nusuk, sudah sempurna kurbannya, ibadah kurbannya. Wa asbah sunnatul muslimin, dan itu sesuai dengan sunnah-sunnah orang-orang Islam. Nah, ngoten niku, ada aturannya ibadah kurban itu. Nyembelih diatur, ukuran hewannya diatur, usianya diatur, cara menyembelih juga diatur, rinci. Ini namanya ibadah mahdhah. Yang terakhir artinya ya, dari sahabat Jubair bin Mut'im, dari Rasulullah SAW, waktunya panjang menyembelih, kullu ayyam tasyrik dabahun, kata Rasulullah. Semua hari-hari tasyrik ini adalah hari untuk menyembelih. Menyembelihnya hari tasyrik, tapi baginya tidak dibatasi hari tasyrik, mungkin dibagi setelah 5 harinya, 10 harinya dikalengi, tidak ada persoalan, boleh-boleh saya. Asalkan ibadah tadi menyembelihnya terakhir hari tasyrik. Ngoten niku. Karena program lajismu, kambing-kambing dikaleni, dikirim kemana-mana ini mungkin memakan waktu berhari, berbulan-bulan itu. Tapi kambingnya tetap disembelih pada waktunya. Didendeng ngoten. Mboten menapa ngoten niku. Lebih praktis itu. Karena bisa dikirim ke semua daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Ngoten niku. Ada persoalan-persoalan jamaah yang muncul, monggo silakan. Tetapi di sini perlu saya tekankan, di dalam buku penjelasan yang lebih lengkap, ya, penjelasan tidak ada di situ. Dalam tuntunan kurban, pengembangan dari buku 2, ada persoalan-persoalan yang muncul. Bagaimana kalau misalnya pembentukan panitia? Hakikatnya panitia zaman Rasulullah tidak ada, tapi ini bisa diambil dari pelajaran dari hadis dari sahabat Ali. Ali ketika itu bantu Rasulullah, ini bisa difahami. Kalau misalnya panitia tugasnya pokoknya itu mewakili sahibul kurban, membantu kurban, tidak ada persoalan, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh kalau panitia melakukan kewenangan sama dengan sahibul kurban, bahkan melebihi sahibul kurban, tidak boleh itu. Apa contohnya itu? Oh, dia itu tidak ikut kurban, hanya menjadi wakilnya orang kurban, kambingnya disembelih, dagingnya diambil, kemudian dimasak, tidak boleh itu. Kalau dia kurban silakan, tapi kalau dia bukan kurban tidak boleh itu. Kan melebihi wewenangnya orang yang kurban itu. Padahal tidak ada penyerahan dari orang kurban. Nanti kambing saya silakan untuk panitia dimasak silakan. Kalau seperti itu enak bebas. Ini tugasnya panitia itu wakilnya kurban, diserahin untuk bantu orang yang kurban. Tidak ada penyerahan, dagingnya kemudian diambil, dimasak, kemudian dimakan. Itu dagingnya apa itu? Tanpa izin orang yang punya. Jelas itu gosok, tidak boleh itu. Nanti kalau misalnya dia dapat bagian dari daging kurban beda lagi. Kalau sudah bagi semuanya baru dapat dimasak bareng-bareng. Silakan saja karena dia punya panitia itu kan ada orangnya. Mendapatkan daging kurban tidak apa-apa. Karena sasaran kurban dalam buku tersebut ditentukan ada 4. Yang pertama orang kurban sendiri itu boleh makan karena di dalam Al-Qur'an jelas saja disuruh makan itu orang yang kurban. Bahkan menurut Imam Syafi'i sangat dianjurkan sahibul kurban tadi itu memakan hewan kurbannya, itu sangat bagus.
termasuk sempurnanya orang kurban. Bahkan kalau bisa, kalau dia mampu sampai sini itu lebih bagus itu. Kata Imam Syafi'i begitu. Dan saat dia nyun sewu biasa Rasulullah kan, hari raya Idul Fitri Rasulullah poso dulu sebelum subuh, masuk subuh poso Rasulullah. Nanti makan Rasulullah ditunda, dan makan Rasulullah adalah hewan yang dikurbankan kemudian masak dimakan. Itu biasa Rasulullah. Kata itulah yang bagus sempurnanya kurbannya itu. Tapi kalau menyerahkan orang lain, tidak apa-apa itu boleh. Dan itu boleh makan orang kurban tadi. Berapa ukurannya? Tidak ditentukan dalam Al-Quran. Berapa pun tidak ditentukan. Artinya penjenengan harus tahu diri itu. Kalau misalnya sapi, ya, kurbannya sapi, kemudian dagingnya katakannya ada 1 kintal itu, orangnya pitu minta 10 kiloan entek, diminta orang kurban, yang sisanya 30 kilo dibagian orang fakir miskin, itu namanya kebacut. Ya. Gak niat kurban kalau bahasa saya itu. Ya secukupnya lah paling tidak ya. Sasarannya utama itu sebetulnya adalah dalam sebutan Al-Quran fakir miskin secara utama. Tapi orang koni, orang kaya tidak butuhkan, boleh dikasih itu dalam Al-Quran. Wal muktar, orang yang apalagi yang butuhkan walaupun gak fakir butuhkan, boleh itu. Wong koni saja, orang yang nggak butuh, orang biasanya orang kaya nggak butuh daging, tapi boleh sasarannya. Maka di sini disebutkan dalam Al-Quran juga, dalam ini buku disebutkan ada 4 sasarannya itu. Yang pertama orang yang kurban sendiri, kemudian fuqara miskin ini yang lebih utama itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa namanya? Koni itu orang-orang yang nggak butuh itu, mungkin orang kaya. Muktar itu orang yang butuhkan. Nah ini 4 itu tadi sasarannya gitu. Monggo caranya bagaimana? Nanti monggo menjadikan ukurannya kiloannya berapa, gitu tergantung nanti hasilnya berapa dari daging korban yang dikumpulkan oleh panitia sini itu. Ada lagi jawab rahimakumullah bagaimana persoalan kulit. Dulu dibicarakan sudah oleh imam, termasuk yang membolehkan menjual kulit bukan panitia, bukan orang lain. Sohibul kurban boleh menjual kulit Imam Abu Hanifah, tapi kulit tadi itu bukan uangnya dimiliki, uangnya tadi dibelikan daging lagi kemudian dibagi. Itu yang dibolehkan. Sohibul kurban boleh, tapi kalau sohibul kurban dijual, uangnya untuk misalnya beli kopi, oh tidak boleh itu. Jelas kurbannya tidak sah itu. Ya, gara-gara dia menjual kulit, kemudian uangnya dimiliki sendiri, ya, untuk misalnya minum kopi atau minum apa saja dimiliki sendiri, itu tidak boleh itu. Tapi kalau misalnya minta kulit, ya dijual sekaligus, kemudian dibelikan daging, dibagikan, kata Imam Abu Hanifah itu masih dibolehkan. Ya, kata niku. Apalagi misalnya kulitnya dikasihkan orang lain, oh tidak ada masalah. Saya kasihkan kulit kepada si fulan yang duduk di panitia, tidak ada masalah. Tergantung dia mau dibuat apa kulitnya tadi itu. Asalkan tidak boleh mubatir. Nah, kata niku. Nggih. Yang apa namanya itu bukan muslimul kurban, tapi mengambil untuk masak makan. Nggih. Itu jelas Pak, itu barangnya orang lain. Panitia ini. Iya, panitia itu. Panitia kan barangnya orang lain. Panitia itu diserai untuk membagikan, bukan untuk dia memiliki kan itu. Kalau dia misalnya masak itu berarti miliknya sendiri kan dimasak itu. Ini miliknya orang lain, dia tuh disuruh mengurusi korban. Ya itu tadi dibagikan tadi sasaran tadi. Belum dibagi sasarannya kemudian dimasak lebih dulu ini. Kambingnya siapa? Dagingnya siapa? Kan dagingnya orang lain itu. Ini namanya gosip, enggak boleh. Kecuali kalau orang kurban saya serahkan semuanya untuk panitia, mau diapakan? Nah, ngoten iki sah sudah. Itu berarti milik maksudnya bukan panitia lembaga loh, maksudnya kalau panitia lembaga itu tidak bisa makan itu lembaga itu. Misalnya masjid itu kan lembaga, tidak boleh. Nggih. Surat undangannya ini. Gimana? Ini sekian ribu. Ya. Biaya operasional. Nggih. Nah, biaya operasional kan termasuk makan. Biaya operasional. Termasuk makan. Bukan Pak, gini, operasional itu makan tapi bukan diambilkan dari kambing tadi, daging kambing tadi. Mungkin bisa kotaan maksudnya gitu. Bukan langsung diambil hewannya kemudian dimasak, itu bukan. Terangkan jelas Pak ngoten niku. Ngeten nggih, ngeles panjenengan, list itu ya. Ini biaya satu orang misalnya kena 3 juta, ini semuanya include semuanya biayanya itu. Biaya itu, termasuk biaya penyembelihan boleh itu diambilkan dari situ. Tapi kalau misalnya biaya makan jangan sampai diambilkan dari hewan kurban, tapi biasanya hewan orang tadi itu diberikan kotaan, tidak apa-apa, diambilkan dari biaya tadi tidak apa-apa. Kan begitu Pak yang benar. Ketika misalnya kalau misalnya panitianya memberikan edaran nanti panitia minta sekian untuk dimasak, tidak apa-apa kalau misalnya orang tadi menyetujui, tidak ada persoalan. Terang-terangan nih, betul apa? Ya betul, harusnya begitu. Nggih, ngoten niku. Karena diambil hewannya sebetulnya kan bukan dimasak itu.
untuk dibagikan. Ngoten niku. Kalau kita terbitan, Nggih. kalau yang jelas dan korban Nggih. itu yang korban kita utamakan, tapi itu lebih dari sebagian negatif yang korban. Nggih. Kemudian untuk menghormati juga, semuanya juga. Orang yang itu kerja dalam pelaksanaan yang macam terlulu itu kita beri, kemudian kita ambil bagian untuk makan makanan. Oh, nggih. Itu yang boleh, Pak. Karena nyuwun sewu, orang yang tadi kan sudah dibagi-bagi dan itu bagiannya dia. Ah ngoten niku nggih nyuwun sewu. Bagian panitia, nggih panitia aja nakalan. Wis dimasak nanti Ini belum izin loh, Ustaz. apa? Belum izin. Oh, tidak apa-apa, Pak. Karena ngeten, karena walaupun belum izin, panitia tadi kan sudah dapat kantongan juga, maksudnya kantongan. Iya, memang. Iya. Saya maksud tadi itu begitu. Nah, kalau begitu memang tidak apa-apa, Pak. Karena dia yang dimasak memang dagingnya panitia sendiri, bagian panitia. Nah, ngoten niku nyuwun sewu, kalau sudah diambil begitu nanti kalau misalnya jatahnya habis, ojo minta lagi gitu. Nun? Kita beri 4 kantong panitia yang dagang. Oh, panitia 4 kantong, orang lain 1 kantong. Nun? Kamu setengah kilo 4 kantong. Oh, nggih. Kamu setengah kilo saya ambil. Dimasakin mangan bareng-bareng. Ini yang masuk begitu. Kalau sudah 4 kantong itu terlalu banyak, Pak. Ya jangan nanti kalau sudah habis, sudah dimasak semuanya, kemudian tidak ada lagi sisa kantong, minta lagi kantong lagi. Jangan, Pak, itu, Pak. Itu panitia nakalan jadi itu. Kelebihannya banyak. Nun? Kelebihannya banyak. Nah, kelebihannya nanti monggo, dan sekali lagi pada intinya, panitia yang boleh dimasak itu haknya panitia. Itu yang boleh dimasak. Bukan lembaganya loh ya, panitia lembaga itu bisa masjid masa bisa masak maksudnya. Panitia maksudnya orangnya dapat jatah panitia tadi. Itu yang memang haknya dia, silakan dimasak. Makanya istilahnya biaya operasional tadi itu. Serbunya yang banyak itu sedikit berselibu korban. Pengerjaannya begitu dari dulu sudah. Kelebihannya bagaimana? Kelebihannya yang banyak. Iya. Setelah dikurangi biaya operasional. Iya. Sedikit. Iya. Dikasihkan seribu korban. Iya memang Biaya operasional ini termasuk juga untuk makan. operasional dari apa namanya? Dari seribu korban. Sebelum korban tadi itu. Ya, tapi sudah seribu korban sudah dibeli. Iya, iya. Sudah. Operasional kan bisa berucap uang, Pak. Dari 3 juta. Nggih, 3 juta. Ya operasional misalnya 200. Nggih. Nah, 28 itu 1000 Iya, untuk memang haknya kurban itu. 1000 korban dan orang lain. Orang lain gitu ya. Yang biaya kurbannya tadi diambilkan apa? 200-nya tadi. Ya enggak apa-apa, memang begitu sudah jelas itu. Yang ini Ustaz, saya setuju apa yang disampaikan Ustaz. Nggih. Intinya yang saya dapat berita dari sini itu mengambil kemudian mengambil dagingnya dulu padahal belum dibagi. Nggih. Nah, Nggih. memang mungkin seperti yang disampaikan Pak Kapten tadi sudah disisihkan. Nggih. Tapi yang korban aja belum makan ini udah makan dulu ya. Itu yang menurut saya itu etis dan tidak etis saja Pak jadi. Ya karena orang kurban tadi nyusul yang panitia mungkin tenaganya juga terkuras banyak, ya butuh tenaga. Ya enggak apa-apa, Pak. Etis tak pokoknya. Pokoknya kan etis silakan saja. Tapi kalau misalnya dia kesusu makan, ya kemaru makanan jadi. Kalau misalnya etis monggo silakan enggak apa-apa itu. Karena dia tenaganya memang butuh dikuras dari itu. Dimasak dulu enggak apa-apa itu. Monggo enggak apa-apa itu. Tapi yang jelas dia itu bagiannya dia sendiri karena dia misalnya pribadinya manusia itu kan dapat dia itu kurban itu. Ya ini bukan begitu Ustaz. Gimana? Maunya tadi bagiannya 4. Nggih. Bukan diambil terus dimasak enggak. Nggih, terus gimana? Pokoknya mau ngambil daging itu dimasak. Oh, itu enggak boleh, Bapak. Itu yang jelas. Itu Bagiannya 4 tetap 4 gitu Ustaz. itu enggak jelas tadi Pak jadi itu. Itu harus jelas. Nanti bagiannya berapa? Dapat 1 ton, ini dikasih 1 kantong berapa timbangan? 1 kiloan. Nah, nanti panitia dapat berapa? Sepakatan panitia misalnya dapat katakanlah 5 kantong 5 kilo. Enggak apa-apa, nanti yang 5 kilo dimasak silakan. Nah, apa dijelas. Tapi sekali lagi kalau sudah dapat 5 kilo dimasak semuanya habis, nanti sudah habis minta lagi, itu enggak boleh, panitia nakalan jadi itu. Gimana? Karena untuk mengejar waktu memasaknya ini. Nggih, betul nggih. Nggih, jadi itu. Pertimbangannya itu dan mengambilnya itu perkiraan. Yang awal. Perkiraan Tetap tidak boleh, Bapak. dimasak itu. Jadi tidak boleh itu kan nggak jelas itu. Itu bagiannya siapa yang dimasak itu? Panitanya misalnya 10, banyak siapa yang dimasak tadi itu? Ah, kan nggak jelas lagi itu. Ini yang nggak jelas tadi yang nggak boleh itu. Secara kenyataan di korban tetap banyak. Banyak itu. Tetap apa? Jadi jelas. Tadi yang ambil dimasak haknya siapa sih ini?
haknya panitia, padahal belum misalnya dikalkulasi itu angka-angkanya tadi, timbangannya tadi. Sudah diambil dulu ya ini. Bagiannya siapa yang dibalik ini? Nah, ini tidak boleh, nggak jelas, harus dijelaskan supaya berhati-hati. Tapi saya memang tiap tahun perasaan berikutnya, nah seperti itu. Nggih. Utawi itu katakan yang korban sampai sekarang ini kalau saya itu katakan 100%, hampir dia 50% antara kebudayaan korban. Nggih. Panitianya kurban juga. Panitianya ikut kurban. Maksudnya nggih. Oh, udah bagus malam Bapak itu. Enggak ada di persoalan. Itu emang hati-hati enak selamat. Ini yang diambil ini sohibul kurban karena termasuk dia panitia juga enggak masalah, enak sudah itu. Selesai itu. Ah. Itu enak itu. Tapi yang utama yang korban itu tetap berikan dulu. Nggih. Kalau memberikan kuantitatif 50% itu apa nggak salah? Memang tidak diatur Bapak ya, tidak diatur rinci berapa persen tidak diatur, tapi ini tergantung kondisinya. Ya karena sasarannya lebih banyak fuqara miskin, ya tentu harus tahu diri yang kurban tadi itu. 50% mungkin terlalu banyak itu. Karena fakir miskin dapatkan 1,5 kilo saja. Ini terlalu banyak tadi kalau diambil separuhnya tadi. Nggih. Harus bijaksana lah panitia jadi. Sekali lagi utamakan fakir miskin. Fakir miskin paling tidak ya 1 kiloan lah paling tidak jadi itu. Sehingga nanti sisanya sohil kurban mungkin mengambil 25 kiloan. Nah, mungkin tidak apa-apa karena sapi tadi. Tidak apa-apa itu. Oh. Ya, koni itu orang kaya yang nggak butuh daging tapi boleh sasarannya. Mukhtar itu orang yang butuh daging. Ah, ngoten niku. Fuqara masakin itu lebih utama disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Hadis juga begitu. Dan sohibul kurban disebutkan dalam Al-Qur'an. Fakulu kan itu. Sebelum ini perintahnya orang yang kurban, silakan mau makan itu, boleh itu. Orang yang kurban. Makanya persentasenya dia sebutkan dalam Al-Qur'an berapa persentase. Sekali lagi kalau 50 diambil 50 misalnya 50 dibagi terlalu banyak menurut saya itu. Nggih? Nun? Kalau kita panitianya hanya pelenan kepanjangan tangan yang korban. Oh, kurbannya minta begitu Pak, yang kurban. Yang kurban minta separuh begitu. Oh, kalau tidak panitia harus arif bijaksana Bapak. Harus tahu kondisinya orangnya itu. Kalau menurut saya diambil separuh terlalu banyak itu. Diambil separuhnya terlalu banyak bagi yang kurban itu. Nggih? Nanti kasihan orang fakir miskinnya yang kasihan. Kebagiannya sedikit nanti ngurangi jatah fakir miskinnya. Nggak Pak nggih jadi itu. Monggo, silakan Bapak nggih. Menurut saya yang paling logis itu kan ketika diikrarkan dari awal dari yang berkorban atau saling berkorban. Nggih. Diikrarkan dari awal ke panitia. Nah ini yang dimasak. Nah tapi kira-kira diperbolehkan nggak itu? Menurut saya itu lebih logis ya. Secara logika dari awal sudah diikrarkan misalnya saya gitu. Nggih. Kan ada hak saya di situ. Betul Bapak nggih. Nah, ini hak saya boleh sebagian untuk langsung dimasak untuk panitia. Nggih. Itu lebih sahih, itu lebih bagus, lebih afdol itu enak sudah selesai itu. Tidak muter kayak tadi kan. Nggih, menurut saya itu lebih bagus, lebih afdol, lebih utama itu. Tidak subhat lagi. Halal terang-terangan itu enggak subhat itu. Tapi kalau tadi itu dicomot-comot, tidak ada penyerahan, itu khawatir itu bisa subhat jadi itu. Bagus Pak, ini Pak Dokter bagus sih solusinya. Jadi sohibul kurban, kami nanti bagian saya, silakan untuk panitia dimasak. Oh bagus sudah selesai, tuntas sudah itu. Apalagi dia itu terlibat di panitia juga, enak sudah. Itu makanya itu. Jadi begitu selesai sudah ada persoalan-persoalan hukum. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, nyun sewu, panitia itu hakikatnya membantu mewakili orang yang kurban. Tidak boleh melebihi kewenangan orang yang kurban. Ketika tidak penyerahan seperti itu, berhati-hatilah mengelola daging kurban. Kalau tidak tadi sekali lagi bisa kita itu nyun sewu bisa terjerumus pada halal yang subhat dan bisa menjadi yang haram tadi itu. Oke? Demikian. Nggih monggo. Nggih. Masalah motong kuku sama rambut ya. Nggih. Nah ini sering ke saya juga ada beberapa yang bertanya, ini kalau terjadi motong kuku sama rambut itu apa denda atau bagaimana? Nggih. Tidak membahas Nggih. Untuk masalahnya teniki tidak ada dendanya itu. Karena terlanjur asalkan tidak sengaja saja lah. Kalau disengaja janganlah nyalek aturan sunnah. Diusahakan 10 hari saja, nggak sampai 20 hari. Kuku mulai tanggal 1 ya, maksudnya tanggal 1 Kamis ya. Kamis insya Allah tanggal 1 Juli. Ini saya tambah, nanti hari raya kita itu insya Allah beda insya Allah. Karena apalagi kriteria dari pemerintah itu sekarang lebih menjauh lagi. Kalau dulu 2 derajat, sekarang naik 2 derajat lagi berarti
Padahal semua perhitungan hisab yang sekarang ini yang beredar masyarakat, tidak ada angkanya itu 2 derajat. Termasuk Muhammadiyah sendiri. Angkanya tidak ada 2 derajat. 1 derajat, 59 menit, sekian detik. Karena Muhammadiyah fahamnya itu yakin wujudnya hilal itu ada tanggal 1-nya, maka itu sudah masuk tanggal 1 pada hari Kamis itu. Sehingga kalau hari 1 hari Kamis, maka tanggal 10-nya jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 hari rayanya itu. Kalau pemerintah kan tidak. Makanya nanti kemungkinan beda hari raya, kemungkinan besar seperti itu. Kalender pemerintah menjadikan pirsan itu, lihat semuanya. Jatuh hari raya bukan hari Sabtu, tapi hari Ahad. Nah, ngoten niku kalau misalnya nanti Kamis, Rebu itu malam itu maksudnya sudah masuk, malam maghrib itu sudah baru masuk, maka suri itu dipotongi semuanya di kuku kita itu. Mau potong rambut silakan itu. Nanti setelah itu biarkan saja itu. Kan enak saja itu. Supaya sempurna kita kurban itu. Nggih jadi itu. Kalau sudah begitu insya Allah aman, hati-hati. Walaupun tidak ada damnya Pak, tidak ada damnya karena tidak ada ibadah haji nih. Tapi ini harus kita perhatikan. Sepakat dulu tidak ada perbedaan. Baru muncul itu dari ahli hadis yang imam besarnya Masjid Istiqlal itu kan. Ustadz siapa itu, kiai siapa itu. Itu pendapat yang asing itu, horib itu. Aneh itu, sat itu. Tapi siapa? Jabir tidak, di sana tidak. Semuanya sepakat ulama itu tentang masalah pelarangan itu. Sepakat itu. Ahli hadis semuanya ulama, ahli fikih juga sepakat itu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Syafi'i juga begitu, semuanya tidak boleh semuanya itu. Tidak ada yang membolehkan. Jadi itu. Begitu nggih penjelasannya. Monggo yang terakhir. Kalau ada dulu silakan ada dulu nggih. Karena sudah isya. Nggih. Jangan kamu mendekati tempat sholat dan di situ ditulis musolana. Nggih. Jangan mendekati. Bukankah itu sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha? Ada yang mengatakan hadis itu adalah hadisnya hubungnya dengan sholat hari raya, tapi yang jelas bukan. Musolana itu maksudnya itu ada yang mengatakan ke masjid-masjid kami itu tidak boleh sholat berjamaah itu. Ada yang mengatakan tidak ikut sholat hari raya jadi itu. Nah, bagaimana dikaitkan dengan kalau nyembelihnya belum sholat? Kalau nyembelihnya belum sholat itu tidak dihitung korban. Iya. Berarti kan kalau dikaitkan dengan itu berarti kan sholat Idul Adha. Ya sholat dulu yang aturannya itu, baru nanti menyembelihkan kurban. Iya. Kalau dikaitkan itu berarti kan bukan sholat wajib, tapi sholat Idul Adha. Tapi insya Allah yang kuat, pendapat yang kuat, jangan dekat-dekatan dengan masjid, sholat bersama di masjid. Maksudnya begitu, orang kaya mampu tidak kurban, wis ojo melok sholat bersama-sama dengan kami. Disuruh keluar jadi ngoten niku. Bayangkan itu. Makanya kata ulama ini wajib bagi orang yang mampu itu. Kurban itu. Nggih ngoten nggih jadi itu. Saya pikir dulu jamaah rahimakumullah ini demikian. Nggih yang paling akhir monggo silakan. Boleh Bapak, tidak ada larangan karena tidak ada satupun dalil yang melarang. Tapi utamakan tetangga yang muslim dulu. Nggih. Boleh, tidak apa-apa. Enggak. Saya juga begitu, gak punya tangga. Saya itu juga orang Nasrani. Saya kasih juga Pak karena ada kelebihan, karena tangganya sudah rotos semuanya, tangga kanan kiri. Tidak apa-apa itu, tidak ada larangan. Tidak ada dalil yang melarang, boleh. Begitu nggih. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.